Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk wilayah DKI Jakarta, Pak Jajang Rahmat. Selamat siang, Pak Jajang. Siang, Mbak Hanum ya. Baik. Mbak Hanum ya, betul. Ya, Pak Jajang, saya ingin mengapresiasi dulu setinggi-tingginya untuk semua tenaga medis yang sudah memberikan secara maksimal tenaga, waktu, dan juga keseluruhannya dalam penanganan wabah corona ini, Pak. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Jajang, ini kita bicara di tengah penanganan wabah corona yang sedang dilakukan oleh para tenaga medis khususnya karena mereka berada di garda terdepan. Kami juga mengucapkan turut berduka cita, Pak, atas wafatnya salah satu rekan perawat beberapa hari lalu di Jawa Barat. Kalau sampai sejauh ini bagaimana sih, Pak, pembekalan dari asosiasi untuk para teman-teman perawat begitu, memberikan pembekalan seperti apa? Karena mereka ini kan orang yang paling pertama berhadapan langsung dengan suspek ataupun orang yang sudah positif dari COVID-19 ini, Pak. Ya, kami dari PPNI selalu mengingatkan teman-teman untuk menjaga prosedur dengan baik, terutama bagaimana patuh dengan penggunaan alat pelindung diri yang dipakai. Yang kedua juga patuh dengan prosedur yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga juga patuh untuk menerapkan etika profesi. Dan jangan lupa SOP itu diterapkan pada setiap layanan, apalagi di COVID-19 ini harus memang perawat ini patuh sekali dengan pemakaian APD-nya, Mbak. Itu yang kita terapkan. Kemudian sebelum turun ke lapangan, sebenarnya disiapkan tentang bagaimana dia kesiapan dirinya. Terutama paham dulu bagaimana penanganan kasusnya. Itu juga kami harapkan teman-teman mematuhi itu semua, kira-kira gitu, Mbak. Oke, Pak Jajang, ini terkait dengan informasi yang juga kita baca ataupun kita konsumsi sehari-hari di sosial media maupun pemberitaan. Ini para petugas medis masih harus melengkapi alat kesehatan ataupun APD sendiri. Bahkan sekarang dengan kesadaran masyarakat banyak yang menggalang sumbangan untuk memberikan karena mereka ini sudah benar-benar kehabisan stok di masing-masing rumah sakit, begitu, Pak? Ya, betul. Itu keprihatinan kami, Mbak. Jadi APD ini menurut kami dari profesi harusnya kalau sudah pandemi kan disiapkan oleh pemerintah. Jangan kami suruh menyiapkan kembali di lapangan gitu. Saya kasihan dengan manajemen rumah sakit gitu yang harus mencari APD, belanja gitu. Sementara harus melayani pasien juga kira-kira gitu. Biarkanlah perawat ataupun tenaga kesehatan yang lain fokus melayani pasien tapi APD-nya siap gitu. Bayangan kami harusnya kalau ada rumah sakit yang ditunjuk sebagai senternya untuk COVID, harusnya kan sudah siap full di sana. Jadi kami tinggal pakai, kebutuhannya sesuai gitu. Nah, kekhawatiran ini yang menjadi keprihatinan kami juga gitu. Sehingga agak ada ketakutan dari teman-teman tentang persiapan APD ke depannya. Berapa banyak lagi yang diperlukan, terus kesiapannya seperti apa. Nah, harus ada ketegasan dari pemerintah, dipastikan ada di lapangan. Artinya teman-teman perawat khususnya minta kepastian pemerintah kalau disampaikan oleh pengambil kebijakan, entah itu menteri atau presiden, ada APD-nya, maka memang ada APD itu, Mbak. Ini aja yang kami harapkan. Biarlah kami berperang itu full untuk alat pelindung dirinya ada. Sudah dipersenjatai begitu ya, Pak, ya? Betul. Kenapa? Karena kalau kami tidak bersenjatai dengan baik, potensi tertularnya sangat tinggi. Nanti ada kejadian lagi tenaga kesehatan yang kena. Itu yang kami tidak harapkan, Mbak. Sehingga dijamin oleh pemerintah, kira-kira gitu. Pak Jajang, sampai sejauh ini kalau teman-teman di PPNI sendiri ini sudah menerima berapa banyak laporan, Pak, dari rekan perawat khususnya di DKI Jakarta terkait dengan belum matangnya SOP ataupun ketersediaan APD di rumah sakit rujukan? Ya. Kalau saya cek ke rumah sakit dengan teman-teman di rumah sakit rujukan, itu selalu bilangnya sampai saat ini masih cukup, Pak, gitu. Tapi kami khawatir sehingga kami tidak sesuai gitu. Nah, ini kekhawatiran ini harus dijamin oleh pemerintah, apalagi kan ada gugus tugas kan gitu, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjamin itu. Kami siap untuk bekerja, tetapi siapkan juga APD-nya. Kira-kira gitu, Mbak. Positifnya harus diambil oleh pemerintah bahwa tenaga kesehatan siap, tetapi kalau APD-nya
sampai saat ini belum jelas, kira-kira gitu di lapangan ya, di lapangan bukan di pembicaraan. Nah ini yang kami harapkan Mbak gitu. Oke, terkait hal ini sendiri dari pihak PPNI DKI Jakarta khususnya sudah melayangkan surat khusus tidak Pak ke Kementerian Kesehatan ataupun ke otoritas pemerintahan terkait bahwa ini adalah hal yang patut sekali disoroti karena gawat kalau sampai persediaan ini menipis bahkan tidak ada sama sekali. Sudah secara resmi kami sudah bersurat untuk meminta penjaminan APD ini, terutama di rumah sakit rujukan, termasuk rumah sakit daerah yang akan ditunjuk untuk COVID, dipastikan aman dan memang ada barangnya, kira-kira gitu Mbak. Jadi kami sudah bersurat, kemudian DPP PPNI juga sudah bersurat secara resmi untuk meminta ketersediaan pemerintah berkaitan dengan alat pelindung diri yang utama. Jangan sampai nanti kami takutkan begini, karena kami tenaga kesehatan terdepan, potensi tertularnya sangat tinggi. Siap. Yang kedua yang kami khawatirkan adalah menularkan gitu. Kenapa? Karena kami memberikan layanan yang positif itu merawat pasien positif, misalnya dia masih pulang Mbak ke rumahnya. Bayangkan kalau misalnya tidak kami dilengkapi dengan APD, ketemu keluarga, ketemu anak istrinya perawat tersebut. Bisa menjadi carrier ya Pak? Betul. Jangan sampai kami menularkan itu yang kami sangat khawatir kira-kira gitu Mbak. Oke, baik. Pak Jajang, selanjutnya ini kita berbicara mengenai angka keseluruhan. Seberapa besar sih Pak kalau dari data yang dimiliki oleh PPNI terkait dengan jumlah SDM perawat untuk penanganan wabah ini sendiri? Karena pastikan ini secara shifting ataupun jumlah orang ini sudah dibagi-bagi per masing-masing rumah sakit. Oh, siap, ya. Untuk anggota kami PPNI DKI sebenarnya ada 44.000 sekian orang Mbak. Nah, tetapi itu kami adalah perawat yang melekat di layanan. Maka perlu ketegasan pemerintah kalau memang diperlukan untuk COVID, sebenarnya harus ada kebijakan pemerintah bagaimana memobilisasi tenaga tersebut itu. Kenapa? Karena kami OP tidak punya langsung tenaganya. Mereka melekat di layanan langsung, baik itu rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah ataupun di puskesmas. Sehingga pada saat kami akan tarik untuk mobilisasi, kami tidak punya kewenangan untuk itu karena mereka melekat di layanan Mbak. Untuk itulah pemerintah diharapkan punya kebijakan untuk memobilisasi ketenagaan ini. Maka kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, semuanya kami coba mencari volunteer perawat. Kemudian kami diskusikan dengan Dinas Kesehatan untuk di full di Dinas Kesehatan dan biarlah nanti Dinas Kesehatan yang berkoordinasi dengan layanan untuk berapa kebutuhan yang ada sehingga kami menempatkannya begitu Mbak sekarang. Gitu. Oke, baik. Bapak yang terakhir, tadi Pak Jajang sempat menceritakan bahwa para perawat yang sudah dilengkapi dengan APD saja menghadapi pasien-pasien yang positif ini masih harus pulang ke rumah. Apakah sudah ada wacana Pak misal dari pihak PPNI ini kepada pemerintah seperti penyediaan asrama selama menjalankan tugas, lalu juga mungkin jaminan kesehatan tambahan apabila mereka yang rumahnya jauh atau mungkin juga asupan gizi seperti apa karena kan mengingat ini juga bisa meminimalisir tindak penularan begitu tadi Bapak sebutkan apabila dari sosok perawat ini pulang ke rumah bisa jadi dia menjadi carrier virus begitu. Ya, kami sudah bersurat resmi dari PPNI DKI ke Kepala Dinas Kesehatan dan ditembusan dengan Pak Gubernur. Salah satunya adalah bagaimana tenaga kesehatan ini disediakan untuk asrama apabila nanti eskalasinya masih meningkat dan perawat ini harus standby lama di rumah sakit Mbak. Termasuk kami juga mengusulkan apakah nanti kalau perawat itu standby lama karena eskalasi makin tinggi, siapa yang menjamin keluarganya yang ditinggalkan? Oke Pak, itu juga harus menjadi sejauh ini berapa lama sih Pak jam standby para perawat ini di rumah sakit selama wabah corona ini terjadi? Iya, kalau sekarang kan masih dia kalau di ruangan sekitar 3 sampai 4 jam. Setelah itu dia keluar gantian orang kedua shift tersebut. Misalnya shift itu kan 8 jam ya. Jadi 4 jam pertama itu orang pertama, kemudian 4 jam keduanya orang yang kedua di ruangan tersebut dan dia pulang Mbak ke rumah. Sampai tadi masih begitu. Tapi kalau eskalasinya masih tinggi, apakah nanti perawat ini masih bisa pulang ke rumahnya? Berarti kalau dia tetap diperlukan di layanan, itu harusnya sudah punya asrama dan harus dipikirkan ke depannya.
saya mendengar pemerintah akan menyiapkan untuk itu. Sampai dengan sepertinya nanti kalau ODP, PDP juga akan ditempatkan khusus kan kira-kira gitu. Nah ini barangkali nanti kan pasti ada tenaga kesehatan yang standby di daerah tersebut. Gitu. Nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah, ini kan perlu juga nanti dipikirkan bagaimana keluarga yang ditinggalkannya. Nah ini juga harus dipikirkan ke depannya. Sekarang belum barangkali, belum sampai ke sana. Tapi di tahap berikutnya kalau ini makin eskalasi makin meninggi, maka perlu dipikirkan nanti keluarga si tenaga kesehatan ini yang meninggalkan lama keluarganya bagaimana ditinggalkan. Siapa yang mengurus dan lain-lainnya. Juga harus ada keterlibatan pemerintah supaya mereka tenang berperang melawan COVID ini tenang. Kira-kira gitu loh Mbak. Ini analisa kami ke depannya, Mbak. Baik, Pak Jajang Rahmat, kita kawal bersama ya Pak, karena pemerintah tentunya harus serius sekali dengan hal ini. Sekali lagi kami mengapresiasi setinggi-tingginya untuk semua petugas medis, khususnya perawat di Indonesia dan DKI Jakarta khususnya. Terima kasih Pak Jajang.